Masih Pak, yang dulu di demo Pak merusak terus, tapi kalau bagus kita harus akui. Pabrik pupuk yang bangun Pak Harto, irigasi yang bangun Pak Harto, Bulog, gudang-gudang yang bangun Pak Harto. Kita sudah bikin pesawat terbang PTN, kita sudah bikin pesawat tindak senjata untuk angkatan darat, kita sudah bikin kapal perang PT PAL, kita punya satelit Palapa B2. Pertumbuhan ekonomi kita rata-rata 7,5% per tahun. Ya. Pertanian dibanding Tiongkok, Vietnam, Thailand, kita kalau nggak lebih bagus setara. Kita sudah sumber pangan. Pada waktu itu petani-petani kita punya kebun, punya ladang, punya kehormatan, punya kebanggaan. 28 tahun apa yang terjadi, Bapak-Ibu sekalian? Ini yang dipahami betul oleh Pak Prabowo. Bahwa Presiden ini sangat paham dan punya konsep. Itu hebatnya. Paham tidak cukup, tapi paham punya konsep. Bapak-bapak kalau makan tempe yang ngatur 1 orang, telur ayam yang ngatur 2 orang. Bapak-bapak kalau makan roti ini yang ngatur 1 orang, 2 orang paling banyak. Mulai produsen sampai distribusi, terus terang saya kata Menteri Perdagangan, kita tidak punya kekuatan. 20 tahun lebih perbankan sebagian besar 80% kredit diberikan pada pengusaha-pengusaha besar, mungkin 20 kelompok. Karena Presiden sangat memahami persoalan ini, maka program pertama yang dikerjakan adalah kebutuhan mendasar, pangan. Pak, 7 bulan saya jadi Menko Pangan, ada satu pelajaran penting. Ternyata kita ini sebetulnya bisa maju lebih cepat. Tidak kalah sama Thailand, tidak kalah sama Vietnam, tidak kalah sama Tiongkok. Tetapi kita terlambat karena banyak urusan yang bertele-tele, banyak urusan yang berbelit-belit, banyak urusan yang berputar-putar, dan kadang-kadang kita mau gampangnya saja, mau cepat, mau gampang. Setelah kita perbaiki 7 bulan, saudara, Pak Gubernur, para bupati, hari ini kita surplus beras, kita ada 3,9 juta Pak. Sampai tahun depan kita nggak impor lagi, sampai tahun depan. Jadi kalau kita mau, kita bisa. Jagung kita juga berlebih. Setelah makan cukup, maka Presiden memerintahkan di desa tidak boleh ada orang kelaparan, di desa tidak boleh ada orang tidak sehat, di desa tidak boleh ada orang miskin, di desa tidak boleh ada orang yang tidak sekolah, di desa tidak boleh ada orang kurang gizi. Setelah makan, maka lahirlah konsep membangun ekosistem ekonomi pedesaan atau ekonomi di desa. Satu langkah yang sangat berpihak kepada rakyat, satu langkah yang sangat patriotik. Oleh karena itu sejarah baru bagi Indonesia, lahirlah Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Pertama kali dalam sejarah akan dikucurkan dana Pak, tapi bukan bantuan. Kita memilih cara yang benar, bukan cara yang mudah. Berkali-kali koperasi didirikan dikasih uang. Tadi Pak Gubernur bilang dikasih uang, dipinjam, ketua umum duluan untuk koperasinya. Karena kita milih cara yang mudah, bukan cara yang benar. Nah, ini kita akan coba Bapak-Bapak, kita membangun koperasi dengan cara yang benar. Kalau koperasi dengan cara yang benar ini tidak berhasil, maka tidak akan ada koperasi lagi yang akan datang. Jadi ini no never, sekarang atau enggak. Oleh karena itu minta dukungan semua pihak, kita kerja benar. Dukung itu kerja benar itu saja Pak.
Sudah dicadangkan 250 triliun dan himbara yang tadi berputar-putar kepada kelompok tertentu ditarik dulu Pak 250 triliun. Ini Pak Bursa pasti paham. Ditarik lagi 300 triliun untuk KUR. Ditarik lagi 200 triliun untuk dana antara. Jadi udah hampir 1000 triliun ditarik. Dana yang biasanya berputar-putar untuk kelompok-kelompok yang terus itu saja sekarang dipergunakan untuk rakyat dan untuk membangun kekuatan negara. Ini pertama dalam sejarah. Kenapa? Karena presiden kita punya konsep. Untuk apa, Pak? Kalau dulu koperasi dibuat langsung dikasih uang. Kasih uang, kita memudah, kasih uang selesai. Tapi setahun macet semua. Ini tidak. Kita lihat dulu apa masalahnya dan apa yang bisa diusahakan sehingga koperasi bisa hidup. Kita kaji sederhana Pak. Kita menemui rantai pasok yang panjang. Sudah pendapatannya tidak ada maka kecil, tapi desa membayar lebih mahal. Karena rantai pasok yang panjang dari produsen, grosir, pengecer sampai ke desa. Rantai pasok yang panjang. Itu tujuannya satu Pak, kita bikin koperasi ini kan kita pangkas agar ekonomi hidup di desa. Kedua, di desa kurang lapangan pekerjaan. Sekarang orang desa rata-rata tidak punya tanah. Petani berubah menjadi buruh tani. Ekonomi kurang bergerak sebagaimana mestinya. Maka subur pinjol, subur rentenir, subur middleman, subur tengkulak. Nah, ini harus kita berantas. Akses desa tidak punya akses ke perbankan, jauh ini. Nah, kemudian kita tentukan dulu setelah kita melihat, maka usaha-usaha apa saja yang bisa dikerjakan oleh koperasi sehingga koperasi itu bisa untung. Jadi kita pikirkan usahanya dulu Pak, usahanya dulu baru nanti duitnya. Kalau dikasih uang nggak dipikirkan usahanya, ya betul juga. Gitu. Nah, sebelum sampai ke sana, oleh karena itu untuk menjawab itu Presiden telah memberikan satu Impres 9 tahun 2025 kepada Menko Pangan dan seluruh instansi yang terkait. Ada 17 termasuk gubernur, bupati, wali kota. Ya. Kemudian diberikan lagi Kepres saking pentingnya Satgas yang diketuai oleh Menko Pangan. Satgas. Kepres 9 tahun 2025 yang terbit Mei lalu. Ya. Mengenai percepatan pembentukan koperasi desa kelurahan yang terkoordinasi dengan pemerintah daerah. Satgas percepatan pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih langsung dibawa bertanggung jawab kepada Bapak Presiden. Satgas terdiri dari Satuan Tugas Nasional yang dipimpin Menko Pangan, Satuan Tugas Provinsi yang tadi sudah diteken-teken, cepat sekali Sumsel. Tepuk tangan untuk Sumsel. Memang kami bagi tugas Pak, maka yang tidak datang semua. Kita bagi 4 wilayah, Menteri Desa kemana, Wamendes kemana, bagi tugas. Karena kita waktu terbatas. Ya, oleh karena itu saya sebetulnya Sumatera cuma satu, dipilih mana? Saya bilang Sumsel. Satu ada Bursa, satu ada Gubernur Pak Herman Deru. Dan memang benar, ternyata sudah Satgas sudah terbentuk, Kopdas sudah terbentuk, Koperasi Kelurahan sudah terbentuk. Tepuk tangan untuk Sumsel. Kepres 9 tahun 2025 seperti di atas. Ketua Satgas Menko Bidang Pangan, ada wakil menteri-menteri. Kemudian kita bagi Pak, biar cepat. Wakil-wakil menteri ada pelaksana harian,
saya minta seluruh untuk pakai wamen-wamen pelaksanaan harian dikerolir oleh wamen koperasi. Ada fungsional, Menteri Keuangan, Wakil Menteri BUMN, kemudian Wakil Menteri Kesehatan. Nah ini kita bagi wilayah Pak, jadi malah bukan bisa datang semua. Awalnya kita kerubutan, datang semua rame-rame. Sebenarnya kalau rame-rame nggak selesai. Maka kita bagi 4 wilayah. Ada wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4 dan seterusnya. Dibagi tugas. Ya. Nah, kemudian dibentuk Satgas yang tadi kita tanda tangan. Satgas provinsi, ketuanya gubernur. Ya, gubernur. Wakil ketua sekretaris daerah provinsi. Nah, sekretaris kepala perangkat daerah membidangi koperasi. Anggotanya kalau masukkan dinas kesehatan, dinas ATR, kemudian kadis pertanian, pangan, nah itu terlibat semua Pak, masukkan. Gitu. Kemudian untuk kabupaten kota, ketuanya bupati atau wali kota, wakil ketua sekda, sekretaris kepala perangkat daerah yang membidang koperasi, anggota pejabat yang terkait yang tadi itu. Ada ATR, ada dinas, kesehatan, dan lain-lain yang terkait. Tugasnya satu koordinasi, 2 pembentukan koperasi, pemetaan potensi masing-masing desa, pendampingan kalau ada masalah. Tugas kabupaten kota melaporkan ke gubernur 1 minggu sekali. Karena waktunya pendek Pak, 1 minggu sekali. Satu tugas provinsi melaporkan kepada kami 1 minggu sekali. Ya. Kami lapor presiden yang resmi ratas 1 kali, laporan personal 1 kali, jadi sebulan 2 kali. Pembentukan koperasi saya kira sudah. Kami tiap hari juga rapat Pak. Di Jakarta hari Senin wilayah 1, Selasa wilayah 2, Rabu wilayah 3, Kamis wilayah 4, kemudian tiap Jumat kami rapat Satgas. Nah ini kita punya waktu. Pelaksanaan Udessus paling lambat 31 Mei. Makanya kita bagi tugas. Untuk bersiap-siap terlebih dahulu dan kami menuju 2-1. Kami persilakan kepada Ketua berikut kami undang juga kepada seluruh bupati wali kota se-Sumatera Selatan untuk dapat berdiri di bawah dan menghadap ke tamu undangan. Sekali lagi kita akan memandu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim.